warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ucapan salam seperti itu apa jawabnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Belum ada Ustaz menyampaikan itu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Itu jawaban yang sempurna. Jika kamu diberikan ucapan salam, kata Rasulullah, berilah yang lebih baik atau minimal sama. Yang lebih baik yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Saya diajari Ustaz saya dari Madinah dulu seperti itu. Mungkin Ustaz lain belum sempat menyampaikan itu atau belum tahu ya. Baik. Tema hari ini kita menjaga keluarga dari paham spilis, sekularisasi, pluralisasi, liberalisasi. Anak-anak sekarang pola pikir sudah dihancurkan, diacak, dirusak oleh paham sekularisasi. Ini kan kampus, gak perlulah taat-taat amat. Indonesia kan bukan negeri Islam, oh sana ada pengajian. Dilempar isu-isu seperti itu agar anak-anak jauh dari masjid. Ngapain harus ada pengajian? Mendingan kita main-main gitar. Coba di komplek Ibu. Dulu zaman saya, setiap pekan ada pengajian remaja masjid, pengajian pemuda masjid. Sekarang nyaris gak ada, Bu. Karena diadakan pun gak ada yang datang. Pertama, orang tuanya cuek. Yang kedua, lingkungan masa bodoh. Yang ketiga, dilempar opini orang ngerjain ngaji itu kampungan. Ngapain harus ngaji Quran? Nggak zamannya lagi, bro. Ya guys ya. Nggak zamannya, bro. Yang penting main gitar. Prestasi akademisi bagus. Matematikanya 9. Ibu ikut bangga kan? Karena ibu matematika 9, fisika 9. Nggak bisa ngaji, masa bodoh. Jujurlah, ada mungkin antara anak ibu yang nggak bisa ngaji lancar. Banyak generasi muda sekarang nggak lancar membaca Al-Quran. Mau jadi apa Indonesia ke depan ini? Kan orang tuanya cuek. Yang selalu dipikirkan bunda prestasi duniawi kan. Anak saya lulus ITB Pak Munzir. Pret, saya bilang. Ibu kira hebat kalau udah lulus ITB kalau nggak bisa baca Quran. Ibu di padang mahsyar dipermalukan Allah. Ibu kira hebat kalau anak ibu S2 dari Jerman tapi nggak bisa baca Quran. Ibu dipermalukan besok di padang mahsyar. Akhirnya yang masuk surga bukan ibu, anak. Begitu diperintahkan masuk neraka. Aku dulu waktu hidup, ya Allah, SD sampai perguruan tinggi negeri nggak pernah ibuku menyuruh aku sholat ke masjid, nggak pernah ayahku menyuruh aku ke masjid, nggak pernah ada guru ngaji diundang ke rumahku. Ayahmu di mana sekarang? Kata Allah, di surga. Ibu iya, di enter data ibu di surga, dikeluarkan dari surga. Betul ini anak ibu, betul. Ada dulu nyuruh dia sholat, ada dulu ngajar ngaji. Ibu tertunduk, dibalik anak masuk surga, ibu yang neraka. Rasain nanti itu yang tidak peduli terhadap pendidikan anak. Makanya anak saya semua pesantren, Bu. Baru kuliah luar negeri. Anak saya kuliah luar negeri, ngambil bisnis manajemen, komunikasi segala macam. Mau ngambil kedokteran silakan, saya bilang. Tapi kalian harus semua di pesantren. Jadi luar negeri dia tanpa disuruh sholat karena udah terbiasa. Tanpa disuruh Senin Kemis sudah terbiasa. Tanpa disuruh baca Quran sudah terbiasa. Anak saya kuliah luar negeri, tapi basicnya pesantren. Ya bunda ya, masukin pesantren dulu Bu. Nanti mau kemana kamu nak? Kedokteran. Udah silakan nak ikut testing. Mau di Jerman, di Perancis, di Itali. Jadi udah terbiasa sholat, terbiasa Senin Kemis, terbiasa beribadah. Karena berpuluh-puluh tahun sudah dia lakukan. Saya nggak bangga loh lihat anak-anak orang itu alumni ITB tapi nggak sholat,
Nggak bangga saya lihat anak tetangga alumni Jerman tapi nggak pernah ke masjid. Sepakat dengan saya bunda ya? Kalau nggak sepakat saya pulang. Iya, dunia ini sebentar kok. Demi Allah sebentar. Umur ibu berapa sekarang? 47. Kalau 57, 40 kan? Kalau umur 50, 10 tahun lagi udah meninggal. Yang ada hanya apa bunda? Pertanggungjawaban. Saya menghadapi dunia demi Allah nggak takut bu. Nggak ada makanan saya puasa. Nggak ada beras, nggak usah masak, bisa puasa. Tapi kalau di padang mahsyar, di alam kubur, hanya dua yang menolong kita, amanu wa amilus soleh, iman dan amal soleh. Yang nolong kita cuma itu pak, amanu wa amilus soleh. Kalau anak kita soleh, alhamdulillah ada doanya setiap hari, 5 kali sehari semalam dia berdoa. Kalau anak tidak ada yang soleh, setiap waktu orang tua kita sekarang mengharapkan doa dari kita, ayah ibu kita seperti sudah meninggal, mengharapkan doa dari anaknya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap waktu ayah dan ibu kita yang sudah meninggal mengharapkan doa dari kita. Bayangkan kalau anaknya 5 tidak ada yang beriman, dari mana doa yang didapatkan? Betul bun? Sekaranglah kesempatan mendidik anak. Ingatkan di rumah bu, nak sholat ya nak, ke masjid nak, jangan di rumah. Tempat sholat laki-laki bukan di rumah, di masjid. Cuma celakanya bunda, ibu nyuruh anak sholat ke masjid, suami ibu belum tentu ke masjid. Laki-laki itu nggak ada tempat sholat di rumah bu. Rasulullah itu nggak sholat di rumah, di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, terus siapa yang memakmurkan masjid? Untuk apa masjid dibangun? Karena wanita lebih abdul di rumah daripada di masjid loh. Ibu lebih abdul sholat di rumah dari di masjid. Di rumah ibu lebih abdul sholat di kamar daripada di ruang tamu. Ibu ibadah disuruh disembunyikan, kami ibadah disuruh ke masjid. Beda bu kita. Ibu jangan merasa bangga sholat ke masjid, justru ibu mulia kalau sholatnya di rumah. Yang ke masjid itu laki-laki cukup, tapi boleh, tetap boleh ya bun ya. Ngomong sama anak laki-laki, kalau kamu sudah tidak beribadah nah, resikonya ayah masuk neraka nah. Nggak kasihan lihat ayah nanti di dunia berangkat subuh pulang malam cari rezeki, di akhirat nanti masuk neraka gara-gara kamu. Kasihan ya nak sama ayah, sudah hitam jelek, lihat ayah itu udah jelek itu. Waktu mama dulu nikah dengan ayah ganteng putih, sekarang kebanyakan di lapangan hitam papa sekarang, nggak kelihatan kalau malam. Betul. Nah satu, tugas kita menjaga anak supaya jangan dirusak paham sekulerisasi. Pertama, memperkuat akidah. Catat bu, satu, harus memperkuat akidah. Caranya apa? Memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Catat ya bunda, tugas kita yang pertama memperkuat akidah. Caranya yang pertama, memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Contoh, ibu beli kue dari pasar, biasakan bu, saya begitu sama anak saya, ini kue nak, dari siapa ini? Dari Allah, bukan dari ayah ini nak. Nak, rumah kita bagus, masya Allah, dari siapa ini nak? Dari Allah. Nak, kita punya mobil nak, tidak semua tetangga punya mobil, dari mana ini nak? Dari Allah. Jadi anak itu begitu akrab dengan kata-kata Allah itu. Coba lihat nak, kita punya rumah, maaf lebih bagus mungkin dari rumah tetangga, ini semua dari Allah nak. Lihat mobil kita bagus nak, tetangga belum tentu punya, ini semua pemberian Allah. Nak, lihat makan kita bergizi, dari mana uang ayah dapat? Dari Allah. Jangan katakan oh karena ayah S2 dari Jerman, sombong namanya. Betul ya, ada orang kan begitu. Kenapa rumah ibu besar? Wajarlah pak, suami saya kan S2 dari Jerman, wajar dong rumah saya bagus, suami saya alumni ITB.
Udah sombong, nggak berakidah omongan itu. Tapi kalau orang berakidah, ini semua dari Allah, ini semua pemberian Allah, ini semua rezeki dari Allah. Kalau bukan takdir Allah, nggak mungkin lah kita punya rumah sebagus ini. Kalau bukan takdir Allah, nggak mungkin kita punya mobil sebagus ini. Dari kecil biasakan seperti itu ngomong sama anak, supaya anak begitu dekat dengan Allah. Dia berprestasi di kampus, kamu hebat ya, kata kawannya. Astagfirullah, itu semua karena Allah. Tapi kalau tidak mengenal Allah, bangga dia. Akhirnya ujungnya apa? Sombong. Makanya pentingnya anak didekatkan dengan Allah sejak dini. Siapa punya anak laki-laki di sini? Angkat tangan. Yang sedang kuliah atau SMA? SMA atau kuliah? Iya. Tadi kamu di kampus sholat, nak? Enggak, jangan ya nak, jangan ulang lagi ya nak. Kasihan ayah besok masuk neraka gara-gara kamu. Pilih teman yang rajin sholat nak, supaya jangan kamu terpengaruh. Terus bu, ibu jangan bosan-bosan. Capek saya pak. Capek mana mengandung melahirkan? Ibu mengandung aja mau, melahirkan berat, bertarung dengan nyawa. Kok sudah lahir anak dibiarkan? Capek mana bu mengandung daripada menasehati? Capek mana melahirkan, berisiko mati daripada mengingatkan? Kan sering ibu ngomong gitu, capek saya pak, udah dewasa kok. Sampai kapan? Sampai mati saya bilang. Apalagi anak laki-laki kita bu. Saya kan sudah S2 mah, kok masih diingatkan sholat saya? Kamu anak laki-laki mama, nak, kewajiban mama. Sampai kapan mah? Sampai kapan kamu mati atau mama duluan mati nak? Kalau kamu nggak mau lagi diingatkan sholat, doakan nak mama cepat meninggal. Ngomong aja tuh ibu sama anak seperti itu. Doakan aja nak mama cepat meninggal. Kalau kamu merasa mama cerewet. Berisiko bu, anak kita kok nggak sholat. Risikonya kita orang tua. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, sudah membimbing, ujung-ujungnya nggak sholat, di padang mahsyar kita bebas. Allah maha melihat kita sudah cerewet, sudah bawel, sudah mengingatkan. Ujung-ujungnya anak tidak sholat juga. Di akhirat insya Allah kita bebas. Ya pak ya, di padang mahsyar kita lepas, karena kita sudah ingatkan anak kita. Baik, kita teruskan. Buka Al-Quran surat 20 ayat 14, baca langsung. Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak pakai mic dong, pakai mic. Surat 20 ayat 14, perkenalkan ini kepada anak. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Coba lihat bu, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Yang membedakan kita dengan agama lain satu bu, sholat. Sedekah Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, sedekah mereka lebih besar dari kita. Zakat Kristen, Yahudi 10% bu, kita cuma 2,5%. Betul? Kristen tahu nggak bu? 10% zakat mereka. Yahudi 10% zakat mereka. Kita 2,5%, belum tentu orang semua berzakat. Apa membedakan kita dengan agama lain? Sholat. Apa membedakan ibu dengan agama lain? Hijab. Hindu, Buddha, Konghucu nggak berhijab. Wanita kita berhijab. Aurat tidak diumbar, paha dada tidak diumbar. Oh, dia muslim ya, berhijab. Orang mengagumi ibu-ibu muslim. Ibu itu kelihatannya orang beragama. Hijab nggak pernah dilepas keluar rumah. Oh, kelihatannya ibu itu orang taat. Keluar rumah berhijab. Orang simpati sama ibu, simpati sama kita. Tapi kalau ibu nggak berhijab, apa bedanya dengan orang kafir? Ibu pakai rosepan, apa bedanya dengan orang Yahudi? Ya bu, nggak ada bedanya kan? Terus ngapain Islam? Harus ada furqan, pembeda.
penampilan, omongan, ucapan, busana. Kita harus beda dengan orang kafir. Bapak-bapak maaf, jangan tersinggung. Laki-laki jangan celana pendek di atas lutut, aurat itu. Ingatkan suamimu yang cuci mobil, celana di atas lutut, itu aurat loh Pak. Dilihat istri-istri tetangga. Kadang-kadang kami laki-laki ini selalu bicara aurat hanya wanita, betul ya Bu? Pahanya terbuka cuci mobil nggak pernah dikoreksi. Koreksi suami seperti itu. Paha papa itu kelihatan, sudah korengan lagi. Itu aurat Pak, dilihat istri sebelah. Siapa suami ibu yang cuci mobil celana pendek di atas lutut? Tegur. Pakai celana Pak di bawah lutut, 3 jari aja bawah lutut Pak. Laki-laki itu sederhana kok auratnya, antara pusar dengan lutut. Ini kami terbuka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih abdul pakai baju, nggak pantas lah kita keluar rumah dilihat istri orang nggak pakai baju. Ya Bunda ya, tegur suami yang seperti itu. Pak, lihat paha kelihatan. Berjam-jam Papa nyuci mobil, tetangga lihat loh Pak. Saya malu Pak, saya ketua majelis taklim. Masih ada suami ibu seperti itu? Masih ya. Wajah ibu kelihatan kok, wajah bermasalah. Buka dalilnya udah baca 114 1 sampai 4. 114 1 sampai 4. Seratus 1 sampai 4. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Siapa yang merusak kita itu? Jin dan setan. Jin itu kehidupannya sama dengan kita Bu. Nikah, punya anak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang taat, ada yang tidak. Persis seperti hidup kita jin itu. Jin itu nikah seperti kita, punya anak seperti kita, punya pasar seperti kita. Mungkin di sini mereka ikut dengar pengajian hari ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mereka juga dengar Quran ini kita bacakan, kita dapat pahala. Jin ikut mendengar. Jin yang beriman itu Bu. Di sini mungkin mereka banyak sekarang. Jangan-jangan sebelah ibu duduk dia. Dia melihat kita sekarang. Memantau saya dia sekarang, jin-jin itu yang beriman itu. Tapi kita nggak bisa melihat dia. Pak, tapi saya bisa melihat jin. Berarti di tubuh ibu ada jin. Kalau ibu atau bapak pernah mengaku melihat jin, berarti di tubuh bapak ada jin. Itu aja kodenya. Karena manusia normal tidak mungkin bisa melihat jin. Jadi ada orang begitu ngomong, oh saya bisa Pak melihat jin, dalam hati saya. Berarti tubuh bapak ada jin itu. Diruqyah aja. Ya. Bahkan dia bangga bisa melihat jin. Kita rugi Bu kalau di tubuh kita ada jin. Nanti kita dikendalikan. Ibu pernah lihat jin? Jun? Ya. Surat 2 255. Langsung. Surat 2 255. Allah tidak Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lihat Bu, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ibu jam 9 sudah ngantuk, jam 11 sudah ngorok. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kalau kepunyaannya ada di langit dan di bumi, berarti maha kuasa dan maha pencipta. Kalau dia maha kuasa dan maha pencipta, kenapa tidak pasrah kepadanya? Kenapa tidak mengakui keunggulannya? Kenapa tidak menyembahnya? Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Rasul Bu tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ibu kira bisa bebas Rasul memberikan syafaat? Enggak bisa Bu. Di padang mahsyar Rasul itu memberikan syafaat kepada kita kalau izin Allah. Enggak bisa seorang menang Rasul memberikan syafaat.
Rasul apalagi kita. Terus Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Karena Allah pemilik, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah maha pemberi. Ibu mengeluh begini, kenapa ya Ustaz? Suami saya udah kerja keras, nggak punya rezeki, sholat aja kagak. Kenapa ya Ustaz? Anak saya susah diatur. Gimana mau diatur, dia jauh dari Allah. Kalau anak kita orang taat, Bu, insya Allah pastikan itu. Kalau anak kita orang taat, insya Allah mudah diatur. Ibadah tidak tinggal, sholat tidak tinggal, Senin Kemis tanpa disuruh. Ibu terlambat bangun, dia bangun duluan sholat, karena basicnya sudah bagus. Terutama anak laki-laki, Bu. Kalau anak wanita setelah menikah lepas tanggung jawab kita. Kalau anak laki-laki sampai mati, pastikan, Bu, anak laki-laki itu sampai mati tanggung jawab kita. Makanya memilih mantu itu, Bu, mantu laki-laki. Kalau anak ibu perempuan, biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat? Ya sepakat ya. Gak apa-apa kaya raya, yang penting soleh. Ini sudah miskin jelek belagu, hidup lagi dia. Kaya raya tapi soleh, masya Allah. Kita bangga, Bu, jadi omongan orang di komplek. Ibu itu masya Allah ya, mantunya sudah kaya, ganteng, soleh lagi. Beruntung ya ibu itu ya punya mantu. Kan jadi omongan orang di komplek kita, Bu. Sebaliknya kalau mantu kita jelek, kasihan ibu itu ya. Ustazah mantunya dapat seperti itu ya, nggak sholat, mana wajahnya jelek lagi gitu. Iya, insya Allah. Makanya cari mantu yang soleh, Bu. Pertama diperkenalkan anak ibu, tanya dulu, nak kamu sholat? Oh enggak, Bu, karena orang tua saya juga nggak sholat. Begitu pulang dia pastikan sama anak, demi Allah nak, mama tidak ikhlas, tidak ridho itu jadi calon suami kamu. Mama tidak ikhlas. Jadi pas mereka ta'aruf ke rumah, Bu, calon suami anak ibu, pastikan dulu, tanya, bisa baca Quran nak? Enggak bisa, Bu. Udah, begitu pulang, demi Allah nak, jangan jadikan itu suami. Mau bagaimana dia bimbing kamu baca Quran aja nggak bisa. Jangan ibu karena lihat orang kaya. Nggak usah mau. Oh jegelam. J. Mulai hari ini berpikir ulang ibu milih mantu itu. Ketaatannya bukan kekayaannya. Biar kaya raya, yang penting taat. Sepakat? Nggak ada masalah ya Pak. Kaya raya tapi taat. Ini udah miskin belagu. Saya begitu, Bu. Teman anak saya kalau diperkenalkan, saya tanya itu langsung, kamu sholat nak? Ayah ibu kamu sholat? Kamu dari mana asli? Saya gitu, asal ada tamu saya tanya, Bu, kamu sholat enggak? Oh enggak Pak, ya sudah, jangan lagi datang ke rumahku. Ngapain datang ke rumah orang-orang nggak sholat? Kita hidup untuk mengabdi kok. Rugi saya ngeluarin teh manis itu. Mana gula mahal lagi. Iya benar, Bu. Masya Allah. Ya, buka Al-Quran surat 2, 132, 133. Surat 2 Al-Baqarah 132, 133. Dan Ibrahim telah mewasiatkan, jauhkan dikit nih supaya jangan pecah sore, jauhkan dikit. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Bu, jangan lihat, Bu, Nabi Ibrahim saja yang mulia menasihati anaknya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.
Nasihat itu pakai sama anak. Jangan kamu mati kalau enggak dalam badan Islam ya nak. Setelah mama meninggal, jangan tinggalkan sholat ya nak. Doakan mama ya nak. Kamu anak satu-satunya laki-laki anak mama. Kalau kamu enggak doakan mama, doa dari siapa lagi mama harapkan? Ngomong lembut sama anak gitu. Dari siapa lagi doa mama harapkan nak? Kamu anak laki-laki mama satu-satunya. Itu adik kamu yang perempuan, dia mendoakan suaminya, mendoakan mertuanya. Tugas kamu mendoakan mama, karena kamu anak kandung laki-laki mama. Anak ibu yang perempuan dia ngurus mertua po, ngurus suaminya. Ibu jangan paksakan dia lagi. Begitu sudah lepas tangan dengan suami ibu, aku nikahkan kau dengan anakku Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Sah, sah. Saya nggak bisa lagi intervensi, udah dibeli suaminya. Mas kawin itu kan ekstrimnya sama dengan jual beli kita itu. Begitu lepas tangan aku dari mantuku, tidak bisa aku mencampuri anakku lagi. Ibu jangan biasakan mencampuri anak wanita yang sudah menikah, ngatur-ngatur anak wanita yang sudah menikah. Gak ada hak ibu lagi itu urusan suaminya dan mertua. Ibu sakit, mertuanya sakit, dia tetap mendahulukan mertua, bukan ibu lagi. Maaf ya mah, saya nggak bisa ke rumah, mertua saya juga sakit. Terus siapa yang ngurusin ibu? Anak laki-laki beserta istrinya. Ibu jangan biasakan ngatur-ngatur anak perempuan yang sudah menikah. Nak kamu ke rumah ya nak, mama sakit. Nggak bisa mah, mertua saya sakit, saya harus mengurus mertua. Saya sudah menikah bu. Ada ibu yang coba-coba biasa mengatur-ngatur anak perempuan yang sudah menikah, dosa besar ibu. Udah menikah ya? Udah punya anak. Jangan mau diatur-atur ibu lagi, yang mengatur suami. Maaf ya ma, saya jaga mertua saya ma. Terus ngajak mama siapa? Abang-abang ma sama istrinya. Itulah peraturan Islam. Yang ngurus orang tua itu anak laki-laki beserta istrinya, bukan ibu. Mungkin ibu kecewa kan, keberatan kan? Nggak bisa. Tugas ibu ngurus mertua sekarang. Karena banyak saya lihat begitu. Walaupun sudah menikah, dia dengar suara ibunya daripada suara suaminya. Ma jangan ke sana. Nggak bisa, itu mama saya. Udah ceraikan aja. Bapak kalau ada istri seperti itu, ceraikan pak. Saya carikan gantinya. Bapak yang baju merah ini, ya ceraikan aja. Nanti sore kita cari gantinya. Cari istri yang patuh sama Allah. Ya pak, bapak sakit, mertua sakit, istri wajib ngurus bapak, bukan ngurus orang tuanya. Nanggung makan ibu siapa sekarang? Suami kan? Betul? Kalau suami ibu meninggal, siapa yang wajib nanggung ibu? Mertua. Orang tua udah gak kewajiban bu. Misalnya suami ibu meninggal, masih ada suami, suami masih ada, masih lama hidupnya, masih. Misalnya suatu saat Allah takdirkan meninggal, tahu nggak ibu yang bertanggung jawab terhadap ibu? Mertua, saudara laki-laki suami. Bukan kembali ke orang tua, mertua dan saudara laki-laki suami. Jangan putus kuliah ya nak. Ayah kamu itu abang kandung om. Kamu harus kuliah, tanggung jawab om itu. Ngomong sama suami ibu, kalau meninggal abangnya, mas, istrinya itu mas, dan anaknya, tanggung jawab kita mas, demi Allah, dosa besar kita membiarkannya terlunta-lunta. Jangan ibu lepas tangan, ipar meninggal, bukan saudara saya pak, itu saudara suami. Ya bunda, ibu punya ipar laki-laki? Punya? Ibu punya kan?
Tanggung jawab ibu nanti kalau meninggal, masih lama meninggal. Nah, terus adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya? terlalu dekat. Terlalu dekat. Ulangi dari atas. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Coba lihat. Yang ditanyakan apa? Apakah kamu masih menyembah Allah nak setelah kematian ayah? Apakah kamu masih beriman setelah kematian ibu nak? Kalau ibu kan lain, rumah warisan yang diomongin. Ya silakan disumbang bu, nggak bisa sedikit ya banyak. Nyumbang itu biasakan banyak. Yang kita bawa mati cuma itu kok. Orang kan ada 10.000, 20.000, 2.000. Biasa yang masuk 2.000. Itu pun yang paling lecek. Kalau di sini saya yakin enggak lah, enggak beda. Yang kedua bun, tugas ibu menjaga anak, mencari teman yang berakidah kuat. Poin kedua, mencari teman anak yang berakidah kuat. Al-Quran 25, 27, 28. Mencari teman yang berakidah kuat. Dalilnya surah 25 ayat 27 dan 28. Ya, surah 25 ayat 27 dan 28. Ya. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Coba lihat bu, celaka aku, kenapa aku dulu menjadikan si fulan jadi sahabat. Hari ini selektif ibu milih sahabat. Nggak usah dekat dengan ibu-ibu yang suka ngerumpi, menjelek-jelekin suami, menjelek-jelekin mertua, menjelek-jelekin ipar perempuan. Jauhi ibu-ibu seperti itu. Maaf ya bu, dosa besar bu menjelek-jelekin mertua. Mertua ibu udah jelek, kasihan dijelek-jelekin. Karena saya sering curhat nguping di tukang sayur gitu, dijelek-jelekin suaminya depan tukang sayur, kan dosa besar bu. Oh suami saya itu pelit, lo makan dapat, rumah sudah dapat, mobil dikasih, masih juga dibilang suami pelit. Kasihan mereka, coba sampai hitam-hitam cari rezeki itu. Saya sering nguping tukang sayur itu, suami saya itu pelit. Astagfirullah, kok teganya menjelekin suami depan tukang sayur keliling, orang Tegal lagi tukang sayurnya, ibu orang Brebes. Ya bunda ya, hindari itu, menjelek-jelekin orang lain itu dosa besar. Kalau orang Medan bilang dosa kering. Kenapa kering? Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat neraka. Kalau suami ibu korupsi masih bisa beli rumah, suami ibu korupsi masih bisa beli mobil, dunia masih dapat untung kan. Tapi kalau ngomongin orang, dosa kering kata orang Medan. Kenapa kering? Karena nggak dapat untung. Suami ibu korupsi 5 miliar, beli rumah 3 miliar, mobil 2 miliar, masih dapat keuntungan dunia. Tapi kalau ibu ngomongin orang, nol. Orang benci sama kita, Allah murka sama kita, malaikat enak lihat kita. Kalau ngomong itu ngomong agama atau diam. Bu, tadi malam ibu sampai juz berapa bu baca Quran? Oh itu baru hebat. Ketemu tukang sayur, Masya Allah bu, kemarin saya lewat jam 8 depan rumah ibu sedang baca Quran, ya bagus banget suara ibu ya. Ibu mau nggak ke rumah saya ngajar saya ngaji? Itu baru ibu-ibu hebat. Ibu pintar ngaji ya, ajari saya bu. Undang ke rumah, tapi kasih makan, kasih karedok, kasih bebek goreng. Jangan ngajarin ngaji dia lapar ya. Kasih bebek kaleo. Bu, yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Surat 688. 688.
Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang Dia kehendaki. Lagi-lagi Allah mengucapkan siapa yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita nggak bisa bebas, Bu. Ibu ingin kok suami taat, tapi nggak ada kehendak Allah. Ibu ingin suami anak-anak taat, tapi Allah nggak berkehendak. Memang sudah ditakdirkan neraka misalnya. Udah takdirkan kok anak ibu neraka, mau bilang apa coba? Nauzubillah. Terus bagaimana caranya merubah takdir? Doa dan sedekah. Sungguh-sungguh berdoa. Jadi merubah takdir itu bisa apa? Doa dan sedekah. Ibu susah, tapi sedekah tiap hari. Bisa kaya raya ibu. Udah sedekah ibu hari ini, bikin nasi goreng telur 1 kasih sama pemulung, tukang sampah. Ya, gampang kok sedekah itu. Bikin nasi goreng lebihkan tiap pagi, goreng telur kasih sama tukang sampah yang lewat. Ngomong sama pembantu, Mbak nanti kasih sama tukang sampah ya Mbak, dia belum sarapan dari rumah. Pagi-pagi dia doakan, ya Allah berkahi ibu yang berikan sarapan ini. Dia binkan 1 miliar malaikat, ibu berkah sampai mati gara-gara nasi goreng sepiring. Mencari keberkahan itu gampang kok, ikhlas sedekah. Nggak harus banyak tapi rutin. Nasi goreng doang bisa ibu berkah sampai mati karena didoakan penerima nasi goreng. Ibu sudah melakukan itu, ngasih nasi goreng sama pemulung, sedekah sama tukang sampah, kasih jilbab sama teman yang susah. Kita liatin, subhanallah, ibu itu ya ngaji tiap hari, nggak pernah berubah hijabnya. Berarti mungkin cuma 2 ya Allah hijabnya. Apa salahnya bu diam-diam kasih? Bu ke rumah ya bu, itu hijab saya di lemari banyak, ibu silakan pilih. Ibu deg-degan juga, jangan-jangan keambil si sisa. Ya bunda ya, silakan bu ambil, terserah mau 3 mau 5, hijab saya banyak itu di lemari. Betapa luar biasa pahala ibu, karena dia maaf orang susah, hijab cuma 2, itulah dipakai tiap hari. Ya Allah, iya, asal saya telepon yang saya tanya sholat, bukan makan. Orang kan udah makan nak, makan apa tadi? Gak usah diurus makannya, dia lapar pasti makan kok. Tapi kalau sholat belum tentu sholat. Saya nggak pernah nanya-nanya makan anak saya, karena logika saya kalau lapar pasti makan, dia nggak usah disuruh. Tapi kalau sholat harus dikontrol. Udah sholat nak, jamaah ya nak, kamu tadi sholat subuh, sholat ya, jangan pernah tinggal sholat ya nak, ayah besok ke neraka nak gara-gara kamu. Nggak kasihan kamu ayah masuk neraka nak. Terus-terusan bu dikontrol anak itu, terutama sholatnya. Sudah nikah telepon juga, saya kan udah nikah mah, sudah S2 dari Jerman, ngapain nanya-nanya? Kamu anak laki-laki mama nak. Sampai kapan mama seperti ini? Sampai kamu meninggal atau mama yang meninggal duluan. Anak laki-laki nggak bisa bu. Kalau anak perempuan iya, habis kita nikah kan selesai, tanggung jawab suami. Kalau anak laki-laki no way, sampai mati harus kita awasi. Karena harta kita, harta anak laki-laki, harta kita. Misalnya anak saya punya mobil 3, saya boleh sewenang-wenang ngambil mobil 1 tanpa izin. Hebatnya kita orang tua. Kalau anak laki-laki loh, nggak bisa komplain dia. Mobilnya 3, diam-diam saya ambil 1, hak saya sebagai ayah. Itulah hebatnya kalau kita punya anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan nggak boleh bu, itu mobil suaminya. Iya, ekstrim loh. Anak saya punya 4 mobil, saya ambil 2, nggak bisa ngomong dia. Ini ayah kandungmu nak, aku dulu mendidik kamu. Tapi kalau anak perempuan nggak ada hak saya bu. Dia harus memuliakan mertuanya, bukan aku lagi. Kamu udah nikah nak, abaikan ayah. Yang kamu muliakan mertua kamu, suami kamu. Urus mertuamu, urus suamimu, jangan ayah. Ngurus ayah siapa? Saudara laki-laki ibu. Ibu juga begitu ya bunda ya, urus mertua.
Nggak ada, orang tua masih ada, syukur gitu. Ibu yang punya mertua, urus mertua. Kalau perlu tinggal di rumah. Ini enggak ibu berantem sama mertua. Astagfirullah. Kok tega ya ribut sama mertua? Harusnya kita akur sama mertua. Dia sudah melahirkan pasangan kita. Iya bu ya. Saya senang kalau mertua tinggal di rumah saya. Ada orang tua di rumah, enak kita bu ya. Macam ibu punya mertua di rumah, kan enak kan? Apalagi mertua kita orang baik, masya Allah. Tiap hari kita pulang bisa memeluk dia, bisa bersalaman, pengganti ibu dan ayah kita, masya Allah. Muliakan mereka bu. Jangan musuhi. Saya ibu ayah saya udah lama meninggal. Ya, ibu masih ada orang tua? Mertua juga masih? Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bunda, kasih mic. Saya memiliki deposito, saya bilang tadi sebutkan deposito, status saya akan sebutkan deposito saya. Saya mempunyai deposito yang nilainya lebih besar dari miliaran duit, yaitu putra saya akan memilah dan mudah-mudahan selamanya soleh. Saya mempunyai 2 putra. Iya. Alhamdulillah, dan dasar mereka saya harapkan agar masih sekolahkan. Sudah nikah bu? Belum. Dua-duanya belum ya? Dua-duanya saya akan punya putra. Satu masih kuliah di UNBRA, satu di UNPAD. Iya iya. Mungkin yang saya tanyakan ini di luar tema. Nggak apa-apa, asal jangan di luar nikah. Saya bingungnya begini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kredit rumahnya ini masalah kredit rumah halal, boleh kredit rumah. Yang satu lagi menyatakan riba. Saya tanyakan, ini mungkin memang dia keluar dari topik yang saya tanyakan, apakah untuk mengambil kredit rumah dari bank itu termasuk riba? Karena sebagian saya baca boleh halal, yang sebagian Kata Ustadz gitu ya. Saya sudah DP rumah, gitu. Tiba-tiba saya ingat, ini riba kayaknya dari saya takut. Kalau memang riba ya udah saya nggak berani gitu kan. Mendingan kontrak. Masalahnya kalau kontrak saya kan DP termasuk sebetulnya nggak boleh ya, atau dengan rezeki Allah. Kontrak juga kan kayaknya berat gitu loh Ustaz. Tapi yang saya tanyakan, apakah betul termasuk riba atau tidak? Yang pasti kredit riba. Mana ada kredit tanpa bunga? Makanya saya nggak mau beli rumah bu. Karena cash saya nggak punya uang, kredit saya takut dosa, nggak punya rumah saya. Terus bagaimana? Saya nabung 7 tahun. 7 tahun saya ngontrak rumah kecil sama istri saya ini, istri tua saya. Istri muda belum punya. Nah, iya bu, tanya deh nih. Saya bilang, jangan merasa kehilangan harga diri ya kita ngontrak rumah kecil. Yang penting kita tidak kena ribawi. Saya bilang. Banyak kawan-kawan developer, udah Pak Mujir ambil aja kredit. Maaf ya, saya takut dosa. Cash saya nggak punya uang. Terus bagaimana? Saya nabung 7 tahun. Makan ngirit-ngirit, paling 3 kali sehari saya makan bu. Iya. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, puji Tuhan. 7 tahun cukup uang saya beli rumah cash. Jadi kembali ke niat kita. Ada niat nggak menghindari ribawi itu? Persoalan hari ini, maaf jangan tersinggung. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, saya nggak pernah mau. Untuk apa mempertahankan gengsi tapi neraka? Iya bu, saya nggak mau. Nggak perlu saya mempertahankan gengsi kalau saya neraka, saya pikir. Kemana-mana saya jalan. Boro-boro mobil, motor aja saya nggak punya bu. Sepeda aja saya nggak punya. Ngisi pengajian saya jalan kaki. Kalau saya naik taksi, amplopnya nggak cukup. Mungkin di sini cukup lah amplopnya. Kalau di tempat lain kan nggak. Insya Allah. Cukup barangkali. Saya bukan minta, ditambah aja gitu. Ya. Tempat lain ala kadarnya amplopnya bu. Jalan kaki lah saya pulang. Naik taksi nggak cukup. Nyatanya hidup sampai sekarang. Karena dari kecil prinsip ayah saya jangan ribawi. Kayak saya agamanya ketat, ibu saya ketat agamanya bu. Lebih bagus miskin tapi sorga daripada kaya raya neraka. Lebih bagus lagi kaya raya masuk sorga. Ya, ngomong sama anak ibu, mama nggak bangga kamu punya rumah mewah nak kalau kamu kredit, neraka kamu.
Mama nggak bangga kamu punya mobil mewah kalau kamu kredit. Lebih bagus kamu punya motor tapi cash. Itu ibu, kalau ibu yang benar itu, bukan mana sama si anak. Ambil aja dak mobil kredit supaya kamu punya mobil. Ambil aja nak rumah kredit. Kadang ibu yang bikin rusak. Ibu orang pengajian ngajarin anak masuk neraka. Ibu kan yang menggiring anak masuk neraka nanti. Ngambil rumah kredit aja nak, nanti kamu nggak punya rumah loh nak, malu sama tetangga, ibu malu sama orang lain, anak mama sarjana nggak punya rumah. Astagfirullah, kok ibu bangga anak masuk neraka? Halo, kok ibu wajahnya berkerut ini gini? Iya, kayak bebek mau melahirkan. Ya itu ya bu ya, tolong biasakan dari sekarang jujur sama anak. Nggak usah lah nak beli rumah kamu kalau mau kredit, nak nabung dulu ya nak, nanti insya Allah kalau ada rezeki gak apa-apa kami tambah nak. Alhamdulillah 7 tahun karena dia ikhlas tidak mau kredit, Allah mudahkan rezekinya, beli rumah, Masya Allah. Insya Allah. Ya ada lagi. Oh iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah wa rahmah. Jawabannya itu sempurna. Nama saya Yusuf. Asli Padang. Ya. Wajah kelihatan. Pak Ustaz. Ini saya mau tanya. Ini sekarang ini memang skills ini udah masuk kampus-kampus. Iya, iya. Anak saya tadinya pakai jilbab waktu SMA, pas masuk kampus sudah pakai jilbab lagi. Terus saya tanya, anak kandung itu ya Pak? iya. Masya Allah. Saya tanya kenapa kamu nggak pakai jilbab? Nah jangan tanya-tanya nggak pakai jilbab, nanti aja belum saatnya, belum sekarang. Nanti jawabannya seperti itu. Tapi juga anak saya satu lagi begitu juga, karena memang saya setelah saya diurus itu, jadi mantan saya ini saya tidak bisa datang ke rumah untuk menginginkan anak-anak. Iya, iya. Jadi agak dikasih masukan yang jelek-jelek lah, ayahnya begini-begini macam-macam. Akhirnya anak saya itu semuanya pro ke ibunya semua. Tapi alhamdulillah dengan saya berdoa terus, satu-satu yang sudah berkeluarga pun sudah mulai dekat sama saya. Dan tinggal 2 lagi yang belum, yang sibuk khusus sama yang itu dua-duanya perempuan tidak pakai jilbab. Kalau saya kata keras mungkin nanti makin jauh ya. Makin jauh. Nah, ini gimana caranya Ustaz? Ada 2. Pertama pendekatan hati ke hati. Contoh beginilah. Saya nggak kamu nak sama ayah. Kenapa ayah ngomong begini? Kalau kamu nggak berhijab, nah ayah yang masuk neraka. Nangis bapak depan mereka. Demi Allah nak, kalau kamu nggak berhijab karena kamu anak wanita ayah, ayah masuk neraka nak. Apa tega kamu biarkan ayah besok masuk neraka gara-gara kamu? Berhijab ya nak. Nanti ayah belikan nggak apa-apa kok. Menangis bapak nggak apa-apa. Insya Allah coba lakukan nanti malam itu, panggil berdua, khusus ngomong sama anak, peluk dia, berhijab ya nak. Tolong jaga ayah jangan sampai masuk neraka nak. Itu menangis bapak sambil memeluk dia. Saya yakin insya Allah dia akan terharu dan merubah sikap. Ya insya Allah saya doakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya maka sama-sama. Ya ada lagi dari ibu-ibu, satu lagi kita pulang. Oh iya ibu itu tolong bu, ibu hijab hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya bu? Bu Tami. Oh ya tetangga saya itu Bu Tami. Iya. Pertanyaan? Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana menghadapi seseorang yang sering curhat sama kita? Dekatkan dikit mic-nya bu. Sering curhat sama kita. Iya seseorang.
yang curhatnya itu mengenai suaminya. Iya. Misalnya suaminya keras, suaminya malas atau apa gitu. Kemudian dia itu udah ngomongnya maunya cerai karena suaminya juga mau cerai gitu. Tapi sampai saat ini dengan seringnya dia sering apa namanya curhat tapi nggak cerai juga. Nah saya kan jadi bingung juga sebenarnya ini kalau masih cinta atau enggak gitu. Kalau kamu memang masih cinta ya udah sabar gitu. Tapi kalau kamu nggak cinta ya Atau cerai sekalian gitu. iya gitu. Nah sampai sekarang itu belum juga cerai. Sampai kadang-kadang saya dapat telepon, ya bila lagi gitu kan juga ceritain suaminya. Cerita yang sama terus. Iya sama. Begini saran saya untuk ibu itu. Untuk ibu ya, kalau dia nelpon lagi, Bu, ibu sebenarnya berdosa menceritakan itu sama saya. Ibu kalau ada masalah lebih bagus curhat sama ustadz. Ibu hindari aja kalau dia ngomong, maaf ya Bu, saya nggak mau dengar cerita itu, saya berdosa dengar. Ibu kalau mau curhat sama ustadz, nanti ustadz kasih jalan keluar secara islami. Kalau saya nggak bisa saya kasih jalan keluar. Dan ibu dosa besar, saya ikut berdosa mendengar aib suami ibu dibongkar. Ibu nolak, Bu, jangan mau dengerin lagi. Jangan Bu ceritain sama saya nggak mau dosa dengar cerita aib suami ibu diceritakan. Ibu sekalian aja minta cerai. Kalau nggak cocok ya, jangan menceritakan tapi nggak cerai. Sering begitu bilang, Bu. Oh cerai. Suami juga bilang kita cerai, nggak jadi. Hah? Ya cerai aja, Mas, kita cerai. Suaminya bisa kawin lagi, dia bisa nikah lagi. Cari suami yang bisa dibodoh-bodohi kan gitu. Ya ibu, saran saya sama ibu, kalau dia telepon lagi, Bu, saya nggak mau dengar cerita suami ibu, saya ikut berdosa. Ibu minta cerai aja kalau nggak nyaman. Itu kata ustadz saya bilang. Kalau dia telepon mulai curhat, nggak mau saya dengar curhat ibu, saya berdosa. Ya, gitu aja Bu pesan saya. Jangan mau lagi menerima telepon dia. Ibu pulang aja sekarang. Ya sudah. Ada lagi? Iya. Gimana cara menasihati teman kita ya, taklim dia rajin, tapi untuk hijab itu Dekatkan. hijab itu seperti seragam gitu. Ketika dia taklim dia pakai, ketika dia kondangan apa dia pakai. Tapi kalau sehari-hari di rumah ke pasar atau Beli sayur segala macam nggak ada ya. Nggak berhijab. Berarti dia belum yakin bahwa hijab itu wajib. Itu aja intinya. Tugas ibu lah mau meyakinkan dia bahwa hijab itu wajib keluar rumah. Yang boleh melihat dia satu, ayah kandungnya, ibu kandungnya, suami sahnya, anak kandung. Di luar itu nggak bisa. Ayah kandung, ibu kandung, suami sah, anak kandung, saudara kandung. Hanya itu yang boleh melihat wajahnya. Selebihnya nggak boleh. Harus berhijab. Sepupu aja nggak boleh. Saya ulangi Bu ya, bikin emosi aja Bu ini. Udah 2 kali saya ulang padahal ya. Dari kemana aja Bu selama ini? Satu, ayah kandung ibu, ibu kandungnya ibu, suami sah, saudara laki-laki, itu yang boleh. Di luar itu haram, ibu wajib berhijab. Walaupun ke tukang sayur, karena tukang sayur itu bukan pakle ibu. Dia orang Brebes, ibu orang Tegal. Jelas ya? Orang nggak penting Bu, beli sayur nggak berhijab. Memangnya jual sayur itu bapak lo, saya bilang. Iya, beli sayur Bu, sayur keliling itu nggak berhijab dia itu. Orang pengajian. Ibu harus keluar rumah berhijab. Satu rambut saja dilihat laki-laki yang bukan mahram, ibu nggak mencium sorga loh. Jangankan masuk sorga, mencium sorga pun nggak bisa ibu. Beratnya hijab itu. Jangan dibawa ngapain enteng loh masalah hijab itu. Karena ibu hidup bukan untuk dipamerkan. Yang boleh ibu pamerkan sama suami. Di depan suami ibu telanjang bulat juga boleh. Tapi kalau depan orang, rambut saja satu hal lain nggak boleh dilihat orang. Itulah ekstrim ya. Jelas ya Bu? Kalau suami ya Bu. Ya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Nama Nama saya itu umur umur
76. Deposito. Nggak punya Pak. Masya Allah. Iya, pertanyaan. Ini Pak mau nanya, bagaimana kalau misalnya mertua sama menantu laki-laki boleh nggak buka jilbab? Siapa? Mertua perempuan sama Kalau mertua boleh. laki-laki Mertua boleh. boleh. Mertua, orang tua, adik kandung, saudara kandung boleh. Sama menantu laki-laki. Karena kita haram nikah dengan mertua. Kan kita haram nikah dengan mertua, nikah dengan orang tua, nikah dengan saudara kandung. Makanya dibolehkan. Terima kasih Pak. Iya, itu doang. Ya udah pulang ibu. Boleh, karena mertua ibu sama dengan orang tua kita. Makanya kita boleh memeluk mertua ibu, boleh memeluk mertua laki-laki, boleh. Itu ayah kita sekarang. Kita udah punya 2 ayah 2 ibu sekarang. Ayah mertua, ibu mertua. Karena haram kita nikahi mereka. Makanya boleh kita peluk. Ya. Udah ada satu lagi, kalau enggak cukup. Bawa apa ada? Dari fraksi PDIP ini ada. Udah, kalau sudah kita tutup, kita sambung bulan depan. Insya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tahu nggak kalau kita baca doa ini, semua dosa kita di majlis ini diampuni oleh Allah. Masya Allah. Terima kasih, sampai jumpa tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.